Okay, good morning everyone. Welcome to home learning of SD Kartika X4 with Miss Citra. Today we will learn the lesson 4. The title is I Can Make a Lantern. Okay, silahkan dibuka bukunya di halaman 29, lesson 4. Judul lessonnya adalah Aku bisa membuat sebuah lentera atau lampion. Nah, anak-anak ada yang sudah pernah melihat lampion? Ini adalah hiasan yang biasanya digantung di langit-langit. Oke, nah di lesson ini kita akan mempelajari tentang procedures atau artinya di sini sudah Miss Citra tulis yaitu langkah-langkah atau serangkaian proses untuk melakukan sesuatu. Jadi prosedur ini adalah tahap-tahap pembuatan atau pengerjaan sesuatu. Seperti misalnya apa saja yang berproses. Misalnya kita mau membuat nasi goreng, pasti ada prosesnya, ada tahap-tahap yang harus dilakukan. Mungkin membuat layang-layang, itu juga ada prosesnya, ada prosedurnya. Nah, tapi di lesson ini kita akan belajar tentang ada nanti teks prosedur pembuatan lampion. Oke, pertama-tama kita baca dulu dialognya yang bagian A. Oke, kita baca bersama-sama ya. Hi Mom, do you know how to make a lantern? Hai Ibu, apakah Ibu tahu bagaimana caranya membuat lampion? Nah, ini on the phone ya. And then the mom said, Hi Mumun, yes, of course. I know how to make a lantern. Hai Mumun, ya tentu saja. Aku tahu bagaimana caranya untuk membuat sebuah lampion. And then, can you tell me how to make it? Dapatkah kamu memberitahuku bagaimana membuatnya? Absolutely, I'll tell you at home. Tentu saja aku akan memberitahumu di rumah. Nah, ibunya akan mengajarkan Mumun cara membuat lampion. Nah, ini dia cara-caranya. Kita buka di halaman 30. Coba kita baca. Instruksinya adalah let's follow the procedure. Mari kita ikuti prosedurnya. Nah, lanterns are a popular decoration and are easy to make. Lampion adalah sebuah dekorasi yang terkenal dan mudah dibuat. Let's make a lantern by following these steps. Mari kita membuat sebuah lampion dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Nah, ini berikut ini dari nomor 1 sampai nomor 10 adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan proses pembuatan lampion. Nah, di prosedur teks ini dia berisi tentang kata-kata perintah untuk melakukan sesuatu. Kata-kata perintah itu biasanya terdiri dari kata kerja bentuk pertama. Coba kita lihat contohnya dari yang nomor 1 ada cut the top and the bottom of a plastic bottle. Cut ini artinya potonglah. Nah, ini perintah. Oke, potonglah bagian atas dan bawah dari sebuah botol plastik. Jadi ada botol plastik, dipotong bagian bawah dan juga bagian atasnya. Itu langkah pertama. Lalu langkah kedua, make 4 holes on the top and the bottom of the bottle. Buatlah 4 lubang di bagian atas dan di bagian bawah botolnya. Kita buat lubang di bagian atas dan bawah botolnya yang sudah dipotong tadi. Lalu langkah ketiga, cut
the ribbon into 9 pieces. Potonglah pita menjadi 9 bagian. Langkah keempat, tie the ribbon to the holes in the bottle. Ikatkan pitanya ke lubang-lubang yang ada di botol tadi. Oke. And then langkah kelima, tie the ribbon on the top of the bottle into a bundle. Ikatkan pitanya ke atas botol menjadi satu kesatuan ya, disatukan tali-talinya tadi diikat menjadi satu. Langkah keenam, draw shapes on the origami paper. You can draw anything such as a star shape and a moon shape. Gambarlah bentuk-bentuk di kertas origami. Kamu dapat menggambar apapun seperti bentuk bintang dan bentuk bulan. Oke, jadi buat hiasannya ini bisa gambar apapun. Kalau di buku ini dia menggambarnya gambar bulan dan bintang. And then the seventh step, cut shapes on the origami paper. Potonglah bentuk-bentuknya yang ada di kertas origami. Setelah digambar, dipotong tadi yang sudah digambar. Lalu langkah ke-8, glue the shapes on the origami paper. Berilah lem pada shapes atau bentuk-bentuk yang ada di kertas origami tadi. And then langkah ke-9, stick the glued shapes to the bottle. Tempelkan bentuk-bentuk yang sudah dilem tadi ke botolnya. Ditempelkan gambar yang sudah dipotong dan diberi lem. And then the last step, the lantern is done. Lampionnya sudah selesai, jadinya seperti ini lampionnya. Nah, ini nanti digantung di langit-langit. Oke, now activity C. Oke, jadi di dalam prosedur membuat sesuatu itu ada yang disebut dengan materials atau bahan-bahan, dan juga ada tools atau peralatan yang digunakan untuk membuat prakaryanya. Nah, kalau di sini adalah list of materials and also the tools that we use to make the lantern. Oke, jadi ini adalah bahan-bahan dan alat-alat yang kita gunakan, yang kita perlukan untuk membuat lampion tadi. Coba kita lihat dari yang pertama. Kalau origami paper ini, kertas origami, apakah termasuk bahan atau alat? Dia termasuk bahan ya, bahan yang diperlukan. Berarti kita tulis di bagian materials. Origami paper. Ditulis ya di bukunya. Lalu ada scissors, artinya gunting. Nah, kalau gunting ini apakah termasuk bahan atau alat? Termasuk alat. Oke, kita tulis di bagian tools. Scissors. Oke. Next, bottle. Botol plastiknya ini adalah termasuk dalam bahan. Oke. Kita tulis bottle. Lalu ada pencil. Kalau pensil ini adalah alat yang kita gunakan untuk menggambar tadi. Berarti dia termasuk ke alat atau tools. Oke. Let's write pencils. Lalu ada ribbon. Ribbon ini artinya pita. Dia termasuk bahan yang diperlukan untuk membuat lampion. Kita tulis di bagian material. Ribbon.
Dan ada lem. Kalau lem itu dia termasuk alat untuk menempelkan. Oke, berarti glue di bagian tools. Nah, yang terakhir ini ada paper punch. Ini adalah alat pembolong kertas. Oke, berarti dia termasuk dalam tools. Paper punch. Ini tadi kita gunakan untuk membolongkan plastiknya ya. Kan kita disuruh membuat tadi lubang ini di sini. Oke. And then next on activity D, coba kita cocokkan dengan panduan yang ada di bagian B tadi ya. Pertama-tama kita biar lebih mudah kita cari dulu kata perintahnya nih atau imperatifnya. Di sini ada kata cut. Oke, berarti kata pertama dia adalah cut. Apa yang dipotong? Nah, berarti ini tadi kita sesuaikan dengan yang di bagian B ya. Ini ada cut the top and the bottom of a plastic bottle. Berarti di sini ada cut the top and the bottom. Dikerjakan ya di bukunya. Of the bottle. Oke, of the bottle. Oke, number 2. Kita lihat kata perintahnya di sini ada cut lagi. Oke. Cut. Nah, ini untuk di bagian B kita lihat yang nomor 3 ada cut the ribbon. Berarti cut the ribbon into 9 pieces. 9 pieces. Number 3, kata perintahnya ada tie. Kita tulis tie. Nah, kita cocokkan dengan yang di bagian B tadi yang ada kata holes-nya ada di step keempat. Oke, tie the ribbon to the holes of the bottle. Ikatkan pitanya ke lubang-lubang yang ada di botol. And then number 4, kita lihat kata perintahnya ada draw. Gambarlah. Oke, kita lihat yang bagian B. Perintah draw ada di langkah ke-6. Oke. Draw shapes on the origami paper. Gambarlah bentuk-bentuk di kertas origami. And then the last one, number 5, kita lihat kata perintahnya ada kata glue. Berikan lem. Oke, apa yang tadi diberikan lem ada di langkah ke-8. Coba dilihat bagian B langkah ke-8 ya. Glue the shapes of the origami paper. Of the origami paper. Okay, we are finished. Ya, sudah selesai yang bagian D. Kita lanjut lagi. Oke, oh yang bagian I. Nah, ini di sini ada funny task for all of you. Circle the words. Nah, kita akan menemukan banyak kosakata yang berkaitan dengan
pembuatan lampion. Nah, tugasnya adalah anak-anak mengerjakan ini ya, puzzle-nya, menemukan kata-kata sebanyak mungkin. Oke. Nah, di sini contohnya ada kata glue dilingkari dengan pensil berwarna orange. Nah, untuk mengerjakan ini anak-anak bisa menggunakan pensil warna, boleh warnanya yang berbeda-beda agar mudah terlihat jawabannya. Oke, dikerjakan ya. Silakan menemukan kata sebanyak mungkin. Kalau sudah, nanti puzzle-nya difoto dan dikirimkan ke Miss Citra. Oke, selamat mengerjakan. I think enough for today. Thank you for your attention. Thank you for your attendance, and see you.